Oke, dari lingkungan. Seperti itu seorang laki-laki yang meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25. Bagi keduanya telah Ya puji Tuhan, kita masuk pakai ayat 6 pasal yang kedua dari kitab Kejadian. Kita melihat bersama pada ayatnya ke-15 sampai ayatnya ke-17. Ayat 15 sampai ayatnya ke-17. Bersama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pasti kamu mati. Saudara, kita melihat tentang bagaimana Allah di dalam pasal yang kedua menjadikan Taman Eden, saudara, dan disitulah Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Ya, bumi luas, tetapi secara khusus, secara spesifik, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Dan kalau saudara melihat Taman Eden adalah satu tempat yang dikhususkan oleh Tuhan. Ya, dan disitulah Tuhan mau manusia ada. Disitulah Tuhan mau Adam hidup dan bersama dengan istrinya Hawa. Tetapi saudaraku, di dalam Taman Eden juga kalau kita melihat ada ditempatkan oleh Tuhan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, saudara, tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Semua pohon dalam Taman Eden kamu boleh makan buahnya, tapi hanya satu pohon yang kamu tidak boleh makan buahnya, yaitu pohon dari pengetahuan baik dan jahat. Kalau kita melihat di sini bagaimana disinilah kalau menurut versi saya ya sudah ini banyak, kalau sudah mau mengartikan dari berbagai macam arti banyak sekali. Tapi dari versi saya, dari apa yang saya lihat, bagaimana pohon pengetahuan baik dan jahat ini bicara tentang ujian untuk keserakahan manusia. Dan ketika manusia gagal mengendalikan dirinya, mengendalikan keserakahan, karena dalam diri kita tiap-tiap kita ada keserakahan. Ya sudah, kalau kita mau bilang jujur, dalam tiap-tiap kita ini ada keserakahan. Tetapi mampukah kita mengendalikan keserakahan itu atau tidak? Banyak. Mampukah kita mengendalikan hawa nafsu kita? Banyak judulnya keserakahan. Kenapa? Karena manusia diciptakan di hari yang sama dengan binatang. Binatang dan manusia itu diciptakan dalam satu hari, hari yang ke-6. Itulah sebabnya kehidupan manusia harus dikuasai, harus diisi sama firman, sama kebenaran. Ada amin, saudara? Kenapa? Karena kalau manusia tidak dikuasai sama firman, nanti roh binatang itu, saudara, pengaruh binatang itu kuat dalam diri. Binatang itu punya keserakahan. Popot, saudara, di rumah udah gendutnya minta ampun, tapi kalau melihat saya makan, apa dia buang muka? Enggak. Dia selalu minta, saudara. Udah gendutnya minta ampun. Ya, perut udah nempel sama kasur, saudara. Perut udah hampir nempel sama lantai. Tapi kalau lihat makanan, saudara, nggak bisa. Nah, manusia, kelemahan manusia, itulah sebabnya yang memampukan kita bisa mengendalikan keserakahan yang ada dalam diri kita. Keserakahan itu ada dalam diri kita. Masalahnya gini, kalau keserakahan itu kita biarkan, nanti kita akan keluar dari Taman Eden. Kalau keserakahan tidak dikendalikan, kalau keserakahan kita gagal mengendalikannya, nanti ujung-ujungnya kita akan terbuang dari Taman Eden. Apa itu Taman Eden? Pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, keistimewaan yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Itu akan hilang dari kita seperti Adam dan Hawa. Ketika mereka tidak bisa mengendalikan ini, saudaraku, ya, ketika mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsu mereka, semua pohon, semua buah boleh dimakan, cuma satu, bayangkan. Cuma satu. Ada banyak ratusan ribuan buah, saudara, yang ada pada waktu itu.
Hanya satu yang tidak boleh. Ini kan bicara keserakahan. Bagaimana orang semua mau diambil, semua mau diambil. Dalam hidup ini ada hal-hal yang gak boleh kita lakukan. Ada amin saudara. Ada hal-hal yang gak boleh kita buat. Yang lain boleh, tapi ada hal yang gak boleh kita lakukan. Ya, tapi toh kalau keserakahan ini berkuasa dan tidak bisa dan tidak dikendalikan, akhirnya semua kita mau ambil, semua kita mau jamah, semua kita merasa, semua kita mau makan. Nanti ujungnya apa? Jangan heran, nanti ujungnya hidup kita sudah ada di luar Taman Eden. Yang kita ketemu adalah apa? Onak dan duri. Tanah yang harus diusahakan dengan keras. Padahal di Taman Eden itu tanah yang diberkati oleh Tuhan. Ada apa yang sekarang? Mereka gini, orang yang diberkati usahanya sedikit tapi hasilnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi sebaliknya ketika mereka keluar Taman Eden? Mereka kerja keras, mereka banting tulang, hasilnya sedikit. Makanya jangan bangga dengan usaha, dengan kata banting tulang, gak enak. Makanya dalam firman Tuhan kita gak usah banting tulang, kita tuh ngumpulin berkat Tuhan. Ada apa yang sebenarnya? Itu yang saya dapat. Saudara boleh setuju, saudara boleh gak setuju. Tetapi orang yang diberkati itu seperti orang yang diberkati itu bukan banting tulang, sampai dibanting-banting juga dapatnya cuma sedikit, cuma buat makan, cuma buat listrik, cuma buat biaya hidup sehari-hari. Hati-hati dengan keserakahan. Kenapa? Karena keserakahan itu ada dalam tiap-tiap kehidupan kita. Dia itu ada. Terserah saudara mau memenjarakan keserakahan itu, atau saudara mau biarkan dia terlepas. Saudara mau rantai lehernya dan saudara bisa mengendalikan, atau saudara lepaskan itu rantai dari leher keserakahan. Nanti kalau sudah lepaskan itu, habis hidup kita. Ya. Dia akan merusak hidup saya dan saudara. Seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa gak bisa mengendalikan keserakahan. Betul saudara, setuju saya juga. Kalau saudara bilang begini, yang ganggu kan ular, yang goda kan ular. Iya, ya memang dalam hidup kita ada yang ganggu, dalam hidup kita ada yang goda, dalam hidup kita ada yang seperti itu. Amin saudara ya. Ada yang memprovokasi kita, ada yang menggelitik kita, ada yang mancing-mancing. Tapi masalah di dalam semuanya itu ada sebuah keputusan yang kita bisa ambil, ya dan tidak. Ada amin saudara. Ya dan tidak. Itulah yang disebut dengan yang saya katakan, dengan saya istilahkan keserakahan. Kalau kita biarkan, kita selalu bilang ya. Kalau kita nggak mengendalikan itu keserakahan, apapun kita akan selalu bilang iya. Dalam semua hal, keserakahan itu ada di semua bidang. Keserakahan itu bukan cuma ada di nightclub. Keserakahan itu bukan cuma ada di kasino. Ya. Keserakahan itu ada di semua bidang. Bahkan keserakahan itu juga ada dalam pekerjaan Tuhan. Keserakahan itu bukan cuma ada tempat-tempat yang bisnis sabu. Semua dia mau masuk, semua dia mau hadir, di semua bidang dia mau terlibat. Roh keserakahan itu dia mau hadir, dia mau terlibat. Dia mau mempengaruhi setiap orang, siapapun, dengan jabatan, dengan predikat siapapun. Tetapi kalau sampai kita membiarkan roh keserakahan itu nggak dikendalikan dalam diri kita, lihat saja dia akan menghancurkan hidup kita, dia akan menghancurkan masa depan kita, dia akan menghilangkan banyak Taman Eden dalam hidup kita. Fasilitas-fasilitas yang Tuhan sudah berikan kepada Adam dan Hawa hilang semua. Ya. Fasilitas-fasilitas semuanya tinggal ambil, semuanya tinggal dinikmati, semuanya tinggal. Mereka cuma mengusahakan, menjaga, merawatnya saja.
Karena Alkitab bilang begitu, perintahkan itu sama mereka. Kamu harus mengusahakan. Ya, kata ini nih nggak berat, saudara, dijaga, dirawat. Tapi serakah manusia ini serakah. Sekali lagi hati-hati, karena dalam diri saya ada roh keserakahan. Dalam diri saudara juga ada roh keserakahan. Ya, kalau kita biarkan, nanti kita akan lihat Taman Eden itu hilang dari. Nanti kita akan seperti Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, diusir dari Taman Eden. Dan dia akan ketemu onak dan duri. Dia harus mengusahakan tanah itu. Tolong kita, saudara. Makanya saya katakan, hidup kita harus dikuasai sama firman Tuhan. Ada amin, saudara. Firman ini yang memampukan saya dan saudara. Firman ini yang menolong saya dan saudara. Firman ini akan membantu saya dan saudara. Untuk apa? Untuk bisa mengendalikan. Karena gini, saudara. Bagaimana bisa kita mengendalikan hawa nafsu kita, keserakahan kita? Oh, ini juga daging. Ini juga daging. Daging dengan segala kebutuhannya. Saudara, kepala ini kebutuhannya banyak. Muka ini, muka banyak. Mata ini, keinginannya ampun-ampunan. Mata, kalau keinginan mata itu banyak bisa. Ke mall, lihat tas. Ya, lucu. Kalau ibu-ibu tuh lucu ya, warnanya lucu ya. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Lucu ya, emang merah lucu, kang kuning lucu. Jadi cukup KB baik. Lucu KB. Ya, saudara. Sepatu lucu ya, sepatu lucu. Laki-laki itu sama. Saudara, ini Bapak Ibu Saudara yang saya mau katakan, bahwa dalam diri kita itu ada satu kekuatan yang luar biasa. Dan cuman bisa, kita nggak bisa. Tetapi kita dibantu dengan firman. Kita dibantu dengan kekuatan firman. Yang ada apa? Memampukan kita bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Keserakahan dalam diri kita. Dan itu harus. Saya harus berkata, saya harus bisa mengendalikan keserakahan yang ada dalam diri saya. Ya. Dengan kadang-kala keserakahan itu banyak judulnya, kadang-kala keserakahan itu banyak topengnya. Nanti saudara, ya. Kadang-kala keserakahan itu tuh banyak topengnya. Ya. Kita bilang, suami-suami bilang begini, saya tuh cari duit buat anak sama istri. Padahal anak istri kebutuhannya gak gede-gede banget gitu. Cuma karena serakah aja, akhirnya ayo terus nggak ada habis-habis. Tapi dengan judul yang indah, buat istri supaya anak punya masa depan, supaya istri juga hidup enak. Padahal segala gitu-gitu banget. Yang profesi saya hamba Tuhan, ya, buat pekerjaan Tuhan maju, padahal serakah. Padahal serakah. Waduh, pekerjaan Tuhan maju ya. Padahal, saudara, tahun depan kita mesti 5.000 jiwa. Ya, saudara, sebenarnya bukan jiwa beneran, jiwanya orang diambilin. Serakah. Ya ini dibenarkan, saudara. Kalau saya harus bilang begini, saudara harus menang jiwa-jiwanya orang lain. Ya, agama-agama yang lain, saudara, jangan jiwanya orang yang dimenangi, nggak benar. Nggak benar, saudara. Orang jemaatnya gereja lain terus diambilin ke sini, terus yang di situ yang disebut dengan menuai jiwa-jiwa. Saya nggak mau gereja ini disebut vakum cleaner. Saya nggak mau jemaat gereja ini disebut sebagai apa namanya, perampok jiwa. Tapi dengan judul apa? Menangkan jiwa. Makanya apa? Hati-hati dengan judul-judul yang jadi topeng untuk menutupi keserakahan. Karena judulnya bisa manis-manis, judulnya bisa indah-indah buat kasih masa depan buat anak-anak, supaya anak-anak tuh nggak susah kayak saya dulu. Saya dulu tuh susah. Waktu kecil saya susah, saya nggak mau. Iya betul, tapi nggak gitu-gitu banget kali. Nggak gitu-gitu banget, nggak sampai mesti nyuri, nggak sampai mesti korupsi, nggak mesti sampai terus nggak pulang-pulang, ya, sampai mau nyenengin keluarga tapi nggak pernah hadir di tengah-tengah keluarga, mau nyenengin keluarga, mau bahagiain keluarga tapi nggak pernah hadir di tengah-tengah anak lagi butuh.
Ada anak teman saya bilang begini, saya kalau datang sama Dedi bilang, ke mami. Nanti mami bilang, lagi sibuk. Mami bilang, ke Dedi. Jadi pribadi. Tapi satu sisi anak saya kerja buat anak saya. Ini pribadi. Aneh nggak? Ya kan? Ini jadi sebuah pertanyaan buat kita loh. Untuk mendampingi saja, ngobrol saja. Saya berusaha loh, sudah anak satu, ya sudah ada teman saya anaknya satu. Tapi untuk anak ini bisa dapetin, ditemenin, ngerasa ditemenin, dia nggak dapat. Selalu sibuk. Bukan sibuk sih. Bagi bapaknya lagi main HP, lagi telepon-teleponan, mamanya lagi. Itu manusia. Popot saudara, anjing saya. Kalau kita lagi duaan di kasur, nih, lagi main HP, nanti HP saya ditempran, dijatuhin, suruh ngeladenin. Benar. Mukanya dia nih taruh di sini, di dada saya sambil ngeliatin. Itu anjing loh, minta diperhatiin. Kita kasih judul kerja keras buat anak, kerja keras buat apa, pelayanan. Padahal ada sesuatu yang sedang kita kerja. Apa itu? Yang di dalam, yang nggak kelihatan, yang kita nggak pernah ngakui. Apa itu? Keserakahan. Akhirnya apa? Ada banyak kehidupan orang-orang yang kehilangan Taman Eden. Mungkin berkatnya bukan, tapi kebahagiaannya hilang. Taman Eden itu bukan cuma tentang berkat, tetapi Taman Eden itu bicara tentang sukacita, tentang perlindungan, tentang damai sejahtera. Ada amin saudara? Apalah artinya saya cuma mikir gini loh. Apa artinya saya pelayanan ini saudara? Aduh, ini sih. Dan banyak itu terjadi. Apa artinya saya pelayanan, saya dipakai Tuhan, tapi kemudian anak saya terhilang. Anak saya terhilang. Bukankah itu sebuah pukulan buat saya? Bukankah itu jadi sebuah kegagalan dalam hidup saya? Enggak. Makanya saya berusaha untuk jaga anak. Ini loh saudara. Kita kehilangan Taman Eden. Taman Eden bukan cuma bicara tentang berkat. Salah kalau sudah cuma bicara tentang berkat. Salah kalau sudah mengartikan Taman Eden itu bicara tentang kelimpahan, bukan. Taman Eden juga di dalamnya ada keindahan hidup, ada kebahagiaan, ada ketenangan, tenang. Enggak bangun-bangun dan kayak apa hidup kayak gitu. Pagi-pagi udah aduh. Pagi-pagi nih sudah ada orang yang kayak gitu, nggak tahu, semoga bukan saudara orangnya karena sudah dikuasai sama firman Tuhan. Ada amin saudara. Ada orang yang pagi bangun nih sudah, pagi bangun nih, ya pengen cepet-cepet malam. Iya, malam datang dia pengen buru-buru pagi. Aduh yang nggak enak tuh hidup kayak gitu. Saya pernah punya teman sudah, ya dia kalau ngajak saya, Pol pergi keluar kota ya, keluar kota seminar dulu sudah seminar. Sudah tahu, datang di Surabaya, Pol saya malam pulang ya, Pol, kurang ajar kamu ya. Datang siang, datang sore, Pol saya malam pulang ya. Wah, dok. Ini nanti seminarnya 3 hari. Ya udah besok aja saya pulang. Ya udah kalau kamu pulang saya pulang. Bayangin sudah. Hidup tuh nggak tenang gitu. Nggak panjang umurnya. Umur 20 berapa dia meninggal? 27 apa dia meninggal? Biarlah hidup kita tetap ada dalam Taman Eden. Amin saudara. Ya, walaupun berkat nggak limpah, ya, karena bukan itu ide, arti daripada, tetapi ada sebuah ketenangan, ada sebuah apa ya, nyaman, nggak enak bos, nggak enak, dikejar-kejar ada apa gitu nggak tahu. Ya,
Kalau saudara habis minum kopi kayak gitu sih nggak apa-apa, berarti jantung saudara nggak kuat gitu saudara ya. Jangan minum kopi lagi ya. Ada kalau dulu saya kalau minum kopi ini saudara nggak tahu kalau habis minum kopi kayak dikejar setan saudara, deg-degan gitu kayak gelisah gitu. Ya udah jangan minum kopi lagi. Itu masalah kopi bukan tentang kehidupan saudara. Ada orang kalau ada orang nggak kuatan, tapi seneng nonton film horor, aneh kan saudara? Saya paling sebel sama film horor gitu. Ini ada-ada aja saudara, ini ada-ada gitu. Ada anak lah datang ke rumah kosong, ngapain gitu saudara? Iya kan? Ngapain? Mana orang tuanya gitu? Iya kan logika aja gitu saudara ya. Datang ke rumah kosong, agak aneh. Saya kalau istri saya sudah matiin, ngadirin setan di rumah. Iya dong saudara, film setan. Nanti ganti channelnya. Nggak kepengen bisa, bukan takut saudara, iya sih takut. Maksud saya itu saudara, buat apa gitu saudara? Buat apa? Buat apa kita nonton yang bikin urip wis akeh masalahnya, ditambah maning balik wis jatuh wis gede, jangan balik cekelan kenceng lah. Nonton yang lucu-lucu Pak. Tolong kita ya saudara. Ini maksud saya itu tuh ada sesuatu yang terus, dan saya cuma bilang begini, dia akan terus nerobos terus. Ketika pun dia dirantai, ketika pun kita masukin dalam kandang yang apa namanya, kandang yang jerujinya tebel-tebel, tapi roh keserakahan itu waduh terus mau. Hati-hati, baby. Roh Kudus memampukan, kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk kita bisa membedakan mana impian kita, ya, mana impian kita, ya saudaraku, yang di dalamnya ada rencana Tuhan, tapi mana di situ yang berbicara tentang ambisi, bicara tentang apa, hawa nafsu, bicara tentang apa tadi yang saya katakan, keserakahan. Ya, karena ini bedanya tipis. Ya, saya tidak bilang bahwa jangan mimpi gede-gede. Oh tidak. Jangan punya cita-cita yang besar. Oh tidak, salah. Kalau saudara itu salah. Saya salah kalau saya bilang. Saya salah kalau saya bilang jangan punya mimpi yang besar-besar. Oh salah saya salah. Tetapi antara mimpi yang besar, cita-cita yang besar dengan yang namanya apa tadi? Keserakahan itu beda. Kita harus punya mimpi yang besar. Kita harus punya cita-cita. Karena firman Tuhan juga, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Ada amin juga. Sesuatu yang indah, sesuatu yang gila gemilang. Bahkan Tuhan bilang sama bangsa Israel, waktu bangsa Israel di Mesir, Tuhan bilang begini, aku akan memberikan tanah yang limpah dengan susu dan madu. Tanah yang limpah di mana engkau tidak usah mengupayakannya. Tanah yang di dalamnya ada kandungan emas, itu ada ayatnya. Itu artinya apa? Itu artinya Tuhan memang menyediakan masa depan yang indah buat saya dan saudara. Ada apa? Tuhan menyediakan mimpi yang besar buat saya dan saudara. Tapi sekali lagi kita harus bisa membedakan sekali mana itu yang namanya keserakahan. Tuhan tolong kita pada pagi hari ini, Bapak Saudara. Ya. Hari-hari ke depan, ya, kita akan dituntut dengan banyak kebutuhan. Ya. Kita akan dituntut dengan kebutuhan yang banyak. Maksudnya gini loh, Saudara. Kemarin kita kosong dan kita lagi pengen ngejar apa yang sudah ketinggalan, ya kan? Tapi hati-hati. Karena saya percaya biarin Tuhan yang memenuhi lagi pundi-pundi yang ada pada kita. Amin saudara. Iya. Izinkan Tuhan dengan caranya yang memenuhi lagi pundi-pundi yang kemarin kosong. Biar Tuhan yang isi. Jangan kami jadi kayak orang kalap, sudah. Waduh, dia pribadi. Akhirnya roh keserakahan itu yang keluar. Tapi biarin Tuhan yang kerja. Saudara berdoa, Tuhan kemarin kosong, itu baik. Tuhan isi Tuhan. Nanti dia akan isi.
pundi-pundi yang kosong itu ada amin saudara. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang baik. Tapi lakukan dengan cara. Lakukan dengan cara. Kerja benar, ya, kerja seperti biasa. Lakukan bagian saudara. Dan Tuhan akan melakukan bagian ya buat saya dan saudara. Memberkati apa yang kita